ini tepat tanggal 13 Desember 2023, Bupati Biak Numfor meresmikan 3 fasilitas baru yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Yang pertama adalah gedung PICU-NICU. PICU itu Pediatric ICU dan Neonatus ICU, di mana kita sudah bangun dengan anggaran dana alokasi khusus tahun 2022. Tahun ini kita mengadakan alat-alat kesehatan untuk mengisi gedung tersebut, dan dengan diresmikannya pada hari ini, maka dalam waktu dekat gedung tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk melayani pasien yang membutuhkan pelayanan pediatric ICU dan neonatal ICU. Untuk diketahui, kita punya neonatal ICU melakukan pelayanan perinatologi, dan perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Biak sudah keluar sebagai juara 2 nasional versi Persatuan Rumah Sakit Indonesia pada bulan Oktober yang lalu. Dan kita punya para perawat di perinatologi adalah para perawat yang semuanya adalah instruktur yang memberikan pelatihan bagi teman-teman perawat perinatologi di tanah Papua. Fasilitas kedua yang diresmikan adalah cath lab, kateter laboratorium. Alat ini akan dimanfaatkan untuk pelayanan intervensi stroke dan pelayanan kardiovaskuler. Jadi saat ini kita sudah punya 2 dokter saraf, 1 saraf restorasi dan satunya lagi saraf intervensi. Nah, dengan dokter saraf intervensi ini akan menggunakan cath lab untuk bisa menolong pasien-pasien stroke. Jadi orang terserang stroke di rumah, bawa ke rumah sakit, masuk IGD, kita scan kepala, bila ternyata ada sumbatan, maka langsung masukkan ke dalam cath lab, kita bisa mengeluarkan sumbatannya dan pasien bisa kembali normal. Nah, fasilitas ini sudah digunakan di banyak rumah sakit di DKI dan di kota-kota besar, dan ini untuk Papua baru belum banyak. Kita dengan Jayapura sudah ada, tapi dengan fasilitas ini maka RSUD Biak akan menjadi rumah sakit pertama di Papua yang menjalankan pelayanan stroke intervensi. Kemudian kita punya dokter jantung yang ada sekarang, dengan 1 dokter jantung sedang mengikuti pendidikan intervensi. Diharapkan pada bulan Juni nanti sudah pulang, sehingga paling lambat bulan Juli sudah bisa melakukan intervensi kardiovaskuler. Misalnya sejauh orang dengan serangan jantung butuh pasang ring, pasang cincin di jantung, itu bisa dilakukan di sini, lebih kurang pada Juli tahun depan. Dan fasilitas kita yang ketiga adalah hyperbaric chamber. Hyperbaric chamber di Papua ini kita sekarang satu-satunya yang ada dan sedang beroperasi. Nah, kemarin kita ada program besar sel Teluk Cendrawasih, salah satu fasilitas pendukungnya adalah hyperbaric chamber. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami kecelakaan dekompresi pada waktu menyelam dapat tata laksana diterapi dengan menggunakan hyperbaric chamber. Bahkan yang lain-lain pun juga, misalnya anak autis atau luka-luka yang sulit sembuh, dengan ini bisa dibantu. Dan bahkan begitu kita operasikan ini, ada 1 pasien yang matanya buta karena tidak bisa melihat, karena intoksikasi keracunan alkohol, karena minuman yang campuran dengan alkohol biasa, non makanan, dan sudah kita scan kepalanya, kias mau tipunya sudah terbakar. Tapi dengan hyperbaric chamber kita lakukan dan sekarang sudah bisa melihat kembali. Dan ini pertama kalinya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Nah, dengan kejadian itu, maka hyperbaric chamber kita, unit kita ini diusung menjadi pusat penelitian hyperbaric chamber Indonesia. Dan itu sudah di-launching pada waktu STC kemarin, dan kita siap untuk melaksanakan itu. Dan masih banyak sekali fasilitas yang kita sedang siapkan. Lebih kurang tahun 25 nanti kita sudah punya ESWL, Electric Shockwave Hypertrophy, litropi. Jadi orang batu ginjal, batu di saluran kemih itu bisa ditembak di sini nanti tahun 25. Dan dokter kita sedang pendidikan sekarang di UI, tahun 25 sudah pulang, dan itu bisa dilakukan juga di sini.